Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana keadaannya? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Allahu Akbar, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pagi. kita bertemu lagi di dalam pelajaran pendidikan jasmani ya, olahraga dan kesehatan. Oke. Sebelumnya kita sebelum melaksanakan pembelajaran lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, silakan ketua kelasnya, Pak Aceh. Silakan Aceh. Siap, Pak. Teman-teman kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar pendidikan olahraga dan kesehatan, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aceh. Nah, sebelum mulai Bapak ingin tahu dulu nih. Bapak absen sambil ingin tahu nih. Pertama, Nur Cahya. Hadir, Pak. Oh, salah. Gini, kalau Bapak panggil namanya, lihat ya semuanya. Kalau Bapak panggil semuanya, acungkan dua tangan ke depan. Siapa? Oh, siapa? Oke, siap? Oke, Oke. siap. Oke. Siap, ulangi lagi. Nur Cahya. Siap, Pak. Oke, bagus Nur Cahya. Mau tanya, kemarin kemana saja? Kemarin sama Sutri, Pak, main layangan. Cuma habis itu, Pak, habis selesai Agustusan, lomba. Oh. Mau ikut panjat pinang tapi terlalu tinggi, nggak boleh, masih kecil, diomelin, Pak. Oh. Iya, Sutri katanya badannya besaran. Oke, siap. Yang kedua, Joy. Siapa? Oke, kemarin kemana saja, Joy? Di rumah aja, Pak. Hujan, Pak. Oke. Selanjutnya, Dik. Ya, kemarin kemana aja? Oke. Belum bunyi, Dik. Selanjutnya, Wildan. Masih ngantuk, Pak. Dik-diknya Wildan, masih kemana aja, ngantuk. Wildan? Kemarin kemana aja? Berantem, Pak, sama Yusuf, Pak. Aduh, Ngerebutin nggak boleh Yayu, Pak. berantem. Nggak boleh. Dia itu yang perbuatan rebut, tidak Pak. baik. Ya. Oke. Selanjutnya, Agus. Siap. Oke, bagus. Dari mana kemana Agus kemarin? Kemarin ngejar layangan Cahya, Pak. Yang ini, Pak, putus, Pak. Berapa Oke. berantem juga itu, Pak. Sutri yang Selanjutnya, Aceh. Siapa? Oke, kemarin kemana Aceh? Ke mall, Pak, ke mall. Waduh. Agustusan. Selanjutnya, Sutria. Pasar malam bareng. Hadir, Pak. Siap, Pak. Siapa? Oke, siap, Bagus Pak. gitu ya. Kemarin kemana Sutria? Saya kemarin main layangan, Pak. Terus Oke. mau panjat pinang nggak boleh. Katanya badannya terlalu besar. Oh, iya. Selanjutnya, Yayu. Siapa? Oke, kemarin kemana Yayu? Kemarin saya ikutan tarik tambang, Pak. Oh, bagus. Kemarin dikejar-kejar sama Wildan, Pak. Sama Yusuf. Selanjutnya, Ganang. Hadir, Pak. Fokus dong. Siapa? Ngantuk, Pak. Oke, bagus Ganang. Kemarin Sengaja, kemana Pak. Ganang? Kemarin Pelajaran kemana terakhir Ganang? ngantuk, Pak, olahraga kebagiannya. Ganang kemarin kemana? Berenang, Pak, sama keluarga. Oke, Kamu berenang sih. Yusuf. Siap, Pak. Oke, kemarin kemana Yusuf? Saya di rumah, Pak, bantu orang tua. Oke. Selanjutnya, yang terakhir mungkin ya, Suryadi. Siap. Bagus. Kemarin kemana Suryadi? Kemarin
Ini Pak, balap kerupuk Pak. Oh, bagus. Nah, balap kerupuk diapain Nah, tuh berarti kerupuk semuanya pada diberesin. sehat ya semuanya. Bapak tahu jadi Alhamdulillah, kegiatan Pak. kemarin itu kalian kemana saja jadi tahu Bapak. Nah, sesudah Bapak mengetahui kegiatan kalian, Bapak ingin tanyakan kepada kalian. Kira-kira ini, coba dilihat. Ini gambar apa ya? Perut Gambar Pak. apa ya? Perut, Pak. Gambar badan, Pak. Badan, Pak. Badan, bagus. Orang nangis tuh Pak, lagi nangis. Lagi nangis, iya bagus. Terus apa Pak, lagi? Itu badannya sehat, Pak. Sehat, iya. Badannya Atletis, Pak. Badannya Oke. atletis, Pak. Bagus, Pak. Atletis. Iya, Berotot Pak, berotot. bagus. Oke, Ototnya bagus kuat, ya Pak. semuanya. Bagus. Nah, itu badan ada yang bilang sehat, atletis, bugar, apalagi ya. Nah, Buat kira-kira nih badan kalian seperti apa? Coba, sama tidak? Perut saya sama, Pak. Sutria sehat, paling Pak, saya besar sehat, ya. Pak. Nah, artinya apa itu? Artinya apa itu? harus berolahraga, Pak. Wah, bagus. Terus ada lagi? Makanan Ada yang pola sehat, makan Pak. Pak. Makanan, ya. Ada lagi? Pola hidup sehat, Pak. Nah, Jangan begadang, Pak. Wildan nah, begadang oke. terus, Pak. Wildan, Pak. Dari Nonton semua itu, dangdutan. Bapak akan kasih tahu sekarang bahwa materi sekarang adalah aktivitas kebugaran jasmani, ya. Nah, Bapak akan lihatkan lagi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kira-kira menurut kalian apa itu aktivitas kebugaran jasmani? Saya Pak, Siap, silakan. seseorang yang harus mampu melakukan kegiatan dengan kondisi tubuh yang baik. Segitu dulu Pak. Ya, bagus. Bagus sekali. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak, saya Pak. Silakan, Saya, Pak, saya, Pak. silakan. Setiap orang satu orang menjawab. Ya, Saya dulu Pak. silakan. Bugaran jasmani. Bugar Pak badannya. Ya, bagus. Selanjutnya, Pak, saya silakan. tidak mudah capek, Pak. Coba mulai capek. Ya, bagus. So, silakan yang lainnya. Saya, Pak. Tubuhnya sehat dan kuat, Pak. Ya, bagus. Terus? Saya, Pak. Jawabannya sama Yayu, Pak, sama, Pak. Oh. Dituruti, Bisa sama. dituruti. Saya juga sama, Pak. Saya sama, Pak. Oke. Sudah ya. Nih, Bapak akan jelaskan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, jadi kamu melakukan aktivitas, kamu lelah tapi nggak lelahnya nggak gimana, capek banget gitu, masih kuat gitu ya. Itu kebugaran jasmani. Selanjutnya, nah, Bapak akan kasih tahu nih. Tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama nih, ya. Menghargai dan menghayati ajaran agama, ya. Ajaran agama kita atau ajaran agama teman kalian. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin. Nah, kalian harus disiplin dalam melakukan atau berinteraksi ya di lingkungan kalian sesama teman atau keluarga ya. Nah, tujuan yang ketiga dalam ini pendidikan aktivitas kebugaran jasmani ini adalah memahami konsep pelatihan ya.
konsep latihannya yang terkait dengan daya tahan dan kekuatan. Selanjutnya, Bapak tujuan dari aktivitas kebugaran jasmani ini adalah mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan daya tahan dan kekuatan. Bisa dipahami? Siapa? Oke. Sedikit-sedikit, Pak. Bisa. Selanjutnya nih, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya. Pertama, pola istirahat. Ya. Jadi kalian harus istirahatnya teratur, ya. Berapa jam sehari, kemudian di usia. Usia ini mempengaruhi, yang muda sama yang tua akan berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, pola makan. Pola makan ini seperti kamu makan apa, dengan apa makannya, ya. Sehari berapa kali. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan olahraga. Nah, kamu melakukan olahraga dalam 1 minggu misalnya berapa kali? Ya, gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Ada komponen kebugaran jasmani itu, ya. Di antaranya adalah kekuatan. Pertama, kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, kelenturan, komposisi tubuh, keseimbangan, kemudian daya ledak power, kecepatan reaksi, dan stamina. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Nah, sekarang nanti kalian cari ini semua. Apa sih maksudnya? Ya. Apa ini maksudnya? Kemudian jelaskan dalam bentuk tulisan yang dilakukan bersama teman satu grup. Nah, sekarang Bapak akan bagikan grupnya, ya. Nur Cahya. Siapa? Lupa lagi nih. Nur Cahya siapa? Siap. Oke. Jo. Siapa? Oke. Dik Dik. Oke. Wildan. Siapa? Oke, itu satu grup 1. Wildan mah Bang diam Nanti aja, Bapak Pak. kalau menyebutkan grup Untung 1 nggak sama Yusuf, Pak. siapa? Oke. Pak boleh Kemudian pindah grup nggak? Pengen sama Bu Yayu. kemudian Agus. Oke. Aceh. Siapa? Oke. Sutria. Belakang Oke. ya, Pak. Yayu. Asik sama Yayu. Oke, itu grup 2. Kalau Bapak nyebut grup 2, siapa? Oke. Kemudian Ganang. Ganangnya keluar dulu, Pak. Tadi Oke. lagi mencret. Yusuf. Kanang izin. Ya, Pak. Ada. Suryadi. Oke, itu grup 3. Nanti kalau Bapak sebutkan grup 3, siapa? Harus kompak ya semuanya. Oke. Itu kalian nanti melakukan mengumpulkan tugas ya 1 minggu. Itu yang tadi komponennya itu ditulis, kemudian dijelaskan apa saja ya. Nah, tetapi setelah itu ada lagi nih, Bapak akan contohkan karena ini kita akan latihannya tidak semua kekuatan dan daya tahan. Bapak akan contohkan satu gerakan dan kalian mengikutinya ya. Satu gerakan mengikutinya. Oke, siap? Bapak akan lihat. Siapa? Bapak akan lihat satu orang. Nih, contohnya. Kalian
duduk, tapi ya duduk di kursi, tapi tidak pantatnya tidak duduk di kursi, tapi di pinggirnya sedikit. Kaki ditekuk ke depan. Nah, ya. Oke. Lakukan 10 gerakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bagus semuanya. Nah, Capek, Pak. Wah, Sutriyana diam wae, Pak. Ih, Sutriyana Pak, nggak Oke. saya mah nggak bisa, Pak. Badannya kebesaran, Pak. Nggak kuat. Nah, setelah melakukan gerakan, Bapak ingin tanya, apa yang terasa? Tangan sakit, Pak. Pegel, Pak. Berarti pegel, ototnya Pak. bergerak Pegel, ya. Pak. Apa saja yang terasa? Nurutan Mbak Yayu. Saya mah hatinya Paha, terasa Pak, pegel, Pak. Paha ya, kaki. Tangan Ya. pegel. Oke, itu. Nih. Nah, maksudnya adalah itu melatih untuk kekuatan kalian. Ya, itu salah satu contoh. Nah, nanti di tugas berikutnya yang kalian akan lakukan adalah langkah-langkah untuk melakukan latihan kekuatan. Itu nanti cari sumbernya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu ya, kalian bisa cari semua informasinya dan melakukannya. Oke? Nah, Siapa? apa bedanya sekarang? Bapak akan kasih contoh. Kamu kuat nggak ngangkat jambu 1 kilo? Jambu batu. Kuat, Pak. Kuat. Kuat, Kuat. Pak. Nah, kuat. Kira-kira berapa lama kamu bisa mengangkat jambu batu itu? Misalnya dari jarak dari rumah ke sekolah. Kuat nggak sambil jalan kaki ngangkat jambu batu? Jamunya boleh sambil dimakan nggak, Pak? Kuat, Pak. Enggak Kuat, Pak. dong. Kuat, Pak. Nah, Kuat. Kuat, Pak. Kalau jambunya sambil dimakan. kalau kuat berarti untuk ketahanan untuk 1 kilonya kuat ya. Nah, kamu kuat nggak angkat jambu 2 kilo? Kuat masih, Pak. Masih Kuat, kuat. Pak. Kuat, Pak. Nah, kira-kira kalau jalan ke sekolah kuat nggak? Ya. Berhenti, Pak. Iya, Pak. Mampir dulu, Pak. Berhenti. Oke, sudah ada mulai perbedaan ya. Ada, Bapak Pak. tanya lagi, kalau jambunya 3 kilo. Pak, itu mah, Berhentinya- Pak. Nggak Berapa, kuat, Pak? Pak. Oh, makin berat. Agak nyampe Kalau ke diam sekolah, di, Pak. kalau diam di tempat diangkat 3 kilonya kuat nggak jambunya? Kuat, Pak. Kuat, Kuat, tapi tapi sebentar, Pak. kalau dibawa ke sekolah sambil jalan nggak kuat. Enggak, Gitu. Pak. Nggak Berat, kuat. Pak. Tuh. Sudah terjadi perbedaan ya. Dari 1 Ya, Pak. kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, maksud Bapak adalah kamu bisa membedakan antara kekuatan dan ketahanan, daya tahan. Jadi kamu mengangkat jambu 1 kilo di tempat itu kuat, ya. Atau 2 kilo kuat, 3 kilo kuat, tapi di tempat. Itu kekuatan kalian. Tapi kalau daya tahan kamu menahan bebannya itu sampai sekolah, ya. Semakin besar bebannya semakin kamu nggak kuat. Nah, itu ketahanan itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti kamu di tugasnya adalah mengumpulkan langkah-langkah apa saja sih yang termasuk kekuatan latihannya apa saja, kemudian daya tahan apa saja. Nanti ditulis ya, kemudian dipraktekkan di rumah dan dibuat video. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Bapak tanya, siap. Bapak ulangi. Kelompok 1. Siap, Pak. Oke. Kelompok 2. Siap, Pak. Oke. Kelompok 3. Siap, Pak. Oke.
Sebelum ditutup, Bapak ingin menjelaskan untuk penilaiannya ya, agar tepat waktu kalian mengumpulkan. Jadi minggu depan sudah dikumpulkan. Oke? Siapa? Siap, Bisa Pak. dimengerti? Oke. Bisa, Pak. Bapak absen dulu ya. Sebelum berakhir, Bapak absen dulu. Sekarang Nur Cahya. Siapa? Oke, Jo. Siapa? Dik Dik. Oke, Wildan, Siapa? Agus, Siapa? Aceh, Siap, Pak. Sutria, Siapa? Yayu, Siapa? Ganang, Ganang dua Izin, tadi, Pak. Pak. Izin. Perutnya sakit. Yusuf, Hadir, Pak. Suryadi, Yo. Suryadi. Izin ke belakang, Pak. Oke, berarti Ganang yang ke belakang ya. Siap, Oke, Pak. ya. Nah, sebelum berakhir, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Pak. Sebelum selesai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak minggu Ya, Pak. depan. Ya, Ya, Pak. jangan lupa tugasnya. Siap, Oke. Pak. Pak, boleh main bola, Pak? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Pak Iqbal. Untuk penampilan terakhir ya sudah selesai. Saya sampaikan untuk apa yang tadi koreksiannya mungkin ya. Karena ini Pak Iqbal itu jam terakhir atau penampil terakhir, maka siswa tidak fokus. Sudah betul Pak ya tadi. Udah mulai ngaco ya, makin kesini makin ngaco kan. Udah mulai lelah pengen segera selesai. Maka tadi Pak Iqbal memancingnya dengan ketika dipanggil maka harus mengucapkan siapa gitu ya. Ada yang tetap hadir gitu ya, tetap karena sudah tidak fokus Pak. Ini kalau ngajar jam-jam terakhir memang begini, kenyataannya juga gitu. Pengen cepet pulang, Pak. Benar. Lalu tadi mungkin ada yang kelewat Pak, doa ya, doa pembuka. Kalau tidak salah tapi nggak tahu nih. Ada, saya, Pak. Ada, Ada, Pak, sama berarti saya yang salah ya. Ya. dipimpin sama Persepsi mungkin ya, pembelajaran sebelumnya belajar apa Ya. terlewat. Tadi saya kira tidak akan menyampaikan tujuan, soalnya langsung masuk ke materi kebugaran. Ternyata memancing dulu kita akan belajar apa, baru ke tujuan gitu. Baru di situ kembali lagi ke materi yang akan disampaikan. Nah, yang saya lihat ini Pak Iqbal seperti menyampaikan tugas saat PJJ. Tidak ada praktek gitu ya. Tidak ada praktek. Mungkin masih perkiraannya masih PJJ gitu ya. Ini tugasnya ini lakukan di rumah, kirimkan video gitu Pak ya. Oh, enggak, Pak. Jadi kita enggak. tadi kan praktek dulu tadi itu sebetulnya masih banyak gerakannya Pak. Cuma ngelihat durasi kan. Oh iya, berarti ada praktek ya? Iya, nah soalnya kan ini saya menerapkan PJBL, jadi project. Kita tuh dikasih arahan dulu. Nah ini seperti ini nanti dilakukan, dikasih contoh sedikit project masalahnya apa, nanti dibimbing projectnya. Oh, proyeknya itu dalam bentuk apa Pak? Hasil akhirnya? Menganalisis yang tadi tuh gerakan apa sih, kekuatan tuh gerakannya apa aja, nanti bagaimana melakukannya. Nah terus videonya kamu melakukannya seperti apa gitu, lihat teman-temannya gitu. Nanti tuh kalau di KD-nya apa? Kalau kompetensi dasarnya apa?
kompetensi dasarnya ini Pak, yang ini memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan. Oke, berarti yang dipilih ada 2, daya tahan dan Kekuatan. kekuatan. Tadi disampaikan daya tahan itu apa, kekuatan itu apa gitu ya. Ya, Pak. Nah, produk akhirnya itu bentuk latihannya mungkin Pak ya. Karena di KD-nya tadi memahami konsep latihan dan mempraktikkan latihan peningkatan. Memahami konsepnya, jadi latihannya itu seperti gimana gitu ya. Antara kekuatan dan daya tahan itu seperti apa bedanya gitu. Makanya saya mengilustrasikan, nah itu bedanya. Oke. Terus nanti ada analisis dan video praktek gitu. Oh iya. Jadi videonya minggu berikutnya itu masih pelajaran yang sama Pak? Masih Pak. Nah, kenapa ya ini kan kalau dalam bentuk video kenapa nggak langsung aja Pak pas di pertemuan kedua misalkan? Ya, atau membahas hasilnya Pak. Nah, ditonton videonya ditampilkan yang anak-anak gitu. Iya. Nanti anak-anak menjelaskan dari video tersebut. Iya. Oke. Apa ya? Bingung Pak ya saya karena PJBL kan project. Ya, karena ini juga Pak gini, masalahnya saya juga memaksakan sih. Memaksakan tuh karena gini. Kita dibimbing sama Pak Toto mengikuti permen dan mengikuti modul. Di permen kita harus hasil akhirnya adalah PJBL. Gitu kan. Hasilnya PJBL. Kemudian di modul kita diarahkan ke PJBL. Tetapi dalam hati nurani saya dan arahan Pak Toto juga sebenarnya olahraga nggak bisa diterapkan seperti ini, tapi saya coba gitu. Makanya ada ide pemecahan masalah pertama menggunakan model PJBL, jika tidak menggunakan model yang lain. Nah, Oh iya benar. benar. Makanya ini dipaksakan dulu pakai PJBL gimana? Betul Pak, ya nggak apa-apa kan nyoba ya namanya Ya, juga Pak. nyoba. Ya. Memang saya pun belum pernah di kebugaran itu belum pernah PJBL. Ya. Karena saya sendiri bingung produknya apa gitu ya. Sama Pak. Kalau biasanya di senam irama kan ada bentuknya. Tapi kalau memang kita itu gini Pak, kita itu memang kekurangan referensi model. Ya. Dari per KD misalkan nih, KD permainan bola besar minimal ada 4 model. Cara menerapkannya bagaimana? Sekarang coba di kebugaran. Ada PBL, PJBL, inquiry, ya. Discovery. Nah gimana nih? Dicoba memang bagus Pak. Nanti hasilnya gimana? Cocok atau tidak ya gitu. Ya. Cuman kalau saya belum nyoba sih saya udah pusing duluan gitu ya. Ya betul. Ya terima kasih Pak Iqbal udah mau nyoba ya. Hasil akhir itu nomor 2 Pak. Yang penting coba dulu. Berhasil atau tidaknya saya juga belum tahu gitu ya. Jadi saya belum bisa menilai nih. Karena harus terlihat di praktek lapangan. Kan ini dengan guru-guru kan. Terus kepotong waktu juga tadi ya. Jadi belum terlihat gambar keseluruhan pembelajarannya. Ya. Kalau sudah jelas, hasil, ternyata gini kan. Ini belum tergambarkan dengan jelas. Karena belum pernah saya pakai gitu Pak. Jadi saya tidak bisa banyak komentar kalau soal ini. Nah cuman gini Pak. Untuk tadi ya ada masukan ini untuk kembali untuk seluruhnya ya. Untuk materi mungkin ya tadi ada perbedaan pendapat. Kalau saya kita meluangkan waktu untuk menyampaikan materi itu saya tidak apa-apa menurut saya ya. Karena sulit Pak kalau mengkondisikan anak ketika sudah di lapang ya. Gak apa-apa menyampaikan itu bisa di lapang kok, bisa di ruangan. Kalau di ruangan pakai PPT, kalau di luar bisa pakai kertas, bisa pakai banner gitu kan. Tidak apa-apa. Kalau kurang kenceng bawa speaker, pakai speaker nggak apa-apa. Strateginya gimana aja ya. Ya cuman meluangkan waktu untuk menyampaikan materi, ya itu harus gitu. Menurut saya ya. Karena
nanti pemahamannya atau tugas geraknya tidak akan sampai gitu. Menurut saya mau langsung pun ya sulit kan, nanti kita di ujungnya ada evaluasi pengetahuan, ada evaluasi keterampilan. Kan bapak-bapak sudah membuat tujuan, nanti kan ke indikator gitu ya, ada indikator tujuan, dan evaluasi adalah dalam bentuk misalkan soal baik lisan maupun tulisan kan. Kalau bapak tidak menyampaikan materi itu nanti anak kesulitan menjawab. Ya, apa pak jalan misalkan, apa itu lari, nanti aja biar ketemu gitu kan dalam permainan. Berat juga kan, nanti ada di tujuan siswa dapat menjelaskan. Nanti dalam bentuk soalnya gimana? Apakah dalam bentuk PG, uraian isian pendek, ada esai. Nah, nanti kan belum sampai ke situ kita ya. Terus di sini kita sangat singkat, waktu ibu bapak terbatas, tidak leluasa gitu ya. Terus muridnya juga bukan murid yang sebenarnya, murid sebenarnya. Silumannya Pak. Yuk, banyak ini aktor di sini, banyak aktor ya. Uka Pak. Banyak aktor. Terus berat Pak. Jadi yang lain tadi ya menggambarkan situasi sedang di lapangan kan. Pak Dik pura-pura lari gitu kan. Itu berat memang, kita halusinasi ya semua. Tapi bagaimana bapak-bapak itu menyampaikan kepada saya dan Pak Kasiwan bahwa ini sedang belajar di lapangan loh gitu. Nah, memang berat Pak, apalagi tadi PJBL. Oh, jadi saya belum tertangkap gitu. Oh, gimana ya PJBL-nya? Oke, ini ditugaskan bagi kelompok gitu. Produk akhir yang saya bingung tuh gitu kan, dalam bentuk video, apakah video itu produknya atau konsep tapi konsep latihannya atau bentuk latihannya. Terus kekuatan, nanti kan anak menemukan ada otot itu di mana saja dan bagaimana melatihnya, ada otot lengan, otot perut, otot punggung dan sebagainya ya. Mungkin itu yang diharapkan Pak Iqbal. Daya tahan, nanti ada daya tahan otot juga, ada daya tahan jantung paru gitu. Bagaimana bentuk latihan dari masing-masing otot tersebut, kan beda daya tahan itu bergantung dengan durasi atau waktu. Sedangkan kekuatan itu bebannya. Bisa beban tubuh kita, bisa beban di luar tubuh kita. Kalau di gym itu mungkin ada dumbbell gitu ya, atau barbel gitu. Tapi kalau di dalam tubuh kita ya tadi seperti yang Pak Iqbal lakukan, itu bebannya tubuh kita. Push up, sit up, nah itu bentuk latihan yang beban tubuhnya menggunakan tubuh kita sendiri tanpa ada beban luar gitu. Nanti itu mungkin yang saya tangkap, anak itu akan menangkap itu gitu. Oh ini otot itu ada otot lengan, oh latihannya begini. Oh ini kekuatan, ini tambah beban gitu ya. Tambah 10 kilo tadi, sampai mana geter udah nggak kuat gitu ya. Oh ini berarti kekuatan otot saya cuman 10 kilo, biceps saya mungkin cuma 10 kilo gitu. Yang kanan, tapi yang kiri cuma 5 kilo. Oh saya harus melatih kekuatan otot lengan kiri. Nah beda lagi dengan daya tahan. Tadi berapa lama nahan waktunya? Aduh 5 menit udah geter gitu. Nah itu yang saya tangkap, anak itu Pak Iqbal ingin mengajarkan anak itu sampai paham ke situ gitu. Nah, cuman tinggal produknya aja Pak yang saya belum paham itu ya. Sama sih, harusnya produknya tuh sebenarnya ada gerakan. Cuman saya juga bingung. Gitu. Apa Pak, dicoba aja, mudah-mudahan jadi salah satu model, jadi contoh gitu ya. Kalau berhasil, kalaupun tidak berhasil ya inilah contoh gitu di PJOK. Nah ini kan nggak tahu siapa yang bisa menentukan ini bagus atau tidak, karena tidak ada contoh lain Pak. Ya jadi ya contoh satu-satunya ini gitu. Dan belum ada yang berani Pak. Kalau berani ya silakan gitu. Oh ini sok. Kalau pernah sih saya juga berpikir gitu Pak. Saya ingin mencoba setiap KD itu ada 4 model yang saya terapkan. Nah, dicontohan kayak baik atau jeleknya mah enggak, terserah gitu ya. Soalnya saya nggak punya contoh gitu. Itu sih. Baik, alhamdulillah Ibu dan Bapak.
Mohon maaf apabila yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Tidak ada guru yang sempurna ya Pak ya. Yang sempurna mah Demian lah. Sempurna gitu ya. Sama dan kawan-kawan ya. Kita itu guru pasti penuh dengan kekurangan. Apalagi kita itu dalam kebingungan seperti yang saat ini Bapak-bapak ya tadi menyampaikan materi kelamaan, kependekan gitu ya. Gimana nih yang benar gimana dari banyak masukan gitu ya. Bimbang. Yang saya sampaikan mungkin tadi kayak kemarin ya. Silakan Pak ikuti yang mana yang menurut Bapak sesuai. Tapi punya acuan yang jelas gitu ya. Punya patokan yang jelas, jangan karena kesukaan gitu, saya mah sukanya gini, bukan. Tapi background atau basic yang punya pegangan gitu. Saya pilih yang seperti ini karena pegangannya ini. Kalau diruntut dari kompetensi dasarnya begini gitu, langkah-langkahnya begini. Kita belum masuk evaluasi. Tadinya saya pengen lihat rubrik. Kan itu nanti di PPL mungkin ya. Ada RPP, saya belum lihat RPP-nya, nggak tahu mungkin kemarin RPP ya, pembuatan RPP. Nah saya belum lihat gitu ya, ya nanti aja lah, jangan nambahin beban bapak-bapak ya, nanti saja di PPL kita alon-alon lah, pelan-pelan ya, segini Siap. juga udah rusuh Pak, menurut saya ya, PPG ini segini tuh udah rusuh banget gitu, jadi tidak akan saya tambah lagi, kita perbaiki pelan-pelan nanti di PPL. Wajar sekali ada kekurangan kelebihan, jangankan mahasiswa ya, biasanya kan mahasiswanya tempatnya salahnya, senior oke gitu, mahasiswanya tempatnya salah gitu, jangankan saya pun sama masih melakukan kesalahan ya. Di sini saya coba mengambil yang baik dari bapak-bapak gitu ya, ini masuk, curi ilmu wajar lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya tidak tergambarkan karena butuh di lapangan. Tadi kan masih, masih melamun gitu ya. Belum patahnya kumaha ya, kelompoknya kumaha. Masih dalam hayalan. Mudah-mudahan nanti di PPL kan bapak-bapak mengajar di kelas kan, di kelasnya masing-masing. Jadi akan terlihat lebih jelas gitu ya. Ini maksudnya kemarin Pak Suryadi gini gitu. Kan nanti RPP ini akan bapak gunakan saat bapak mengajar. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan KD berjalan di sekolah, kan PPL misalkan di 3 minggu lagi, minggu depan komprehensif, berikutnya langsung PPL kan, 2 minggu lagi. Kalau di SD mungkin masih KD 3.2, tapi ada yang pakai kebugaran, misalkan itu kan 3.5, masih jauh gitu, udah diambil di sekarang gitu, nggak apa-apa sih, kan lagi kuliah gitu ya. Sampaikan aja nanti kepada kepala sekolahnya, Pak ini saya ambil KD yang di depan ke sekarang, nanti tuker gitu, keperluan kuliah gitu buat PPL, tidak apa-apa Pak, walaupun sebaiknya itu yang berjalan gitu ya. Tapi karena bapak-bapak harus mengulang lagi, berat Pak, waktu. Kan kita merancang itu dari LK11 kan, Iya Pak. terus merancang berurutan gitu ya. Kalau harus mengulang lagi berat, jadi lanjutkan aja. Walaupun ternyata ada yang ngambil di semester 2, pakai aja Pak buat PPL, apa-apa gitu. Karena kan di sekolah sendiri inilah, kalau saya kan di sekolah, harus di sekolah orang lain gitu, jadi harus sesuai ngikutin sekolah itu gitu. Kalau karena bapak di sekolah masing-masing, yang tadinya KD, ini mah KD semester 2, nggak apa-apa, tarik aja dulu untuk keperluan bapak-bapak PPG. Itu saja mungkin kalau dari saya, barangkali ada masukan dari teman-teman atau yang lain untuk hari ini.